diseminasi saya. Tak lupa pula beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wali kelas yang telah berhadir dalam kegiatan saya diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas di pendidikan guru penggerak di modul 1.4 per 5 calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Simpang Kiri Kota Sebulu Salam. Ada yang memaparkan budaya positif. Sebelum saya memaparkan budaya positif, saya nyapa dulu Ibu. Apa tetap semangat? Nah, ya. Ini Ibu saya memaparkan budaya positif. Sebelum saya memaparkan budaya positif, saya bertanya kepada Ibu. Saya memaparkan tadi budaya positif, apa yang terlintas kepada Ibu Bapak yang mengenai budaya positif? Apa salah satunya? Bisa yang mengajukan pendapat, Ibu? Iya, Ibu Ijat dengan jadwal yang harus diikuti hari ini. Oh iya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Apa itu budaya positif? Betul sekali. Itu juga merupakan budaya positif. Nah, budaya positif yang harus kita terapkan di SMA kita, terutama di SMA Negeri 1 Simpang Kiri, untuk membangun siswa yang lebih disiplin. Oh, seperti ini. Apakah penting itu? Penting kita terapkan budaya positif di sekolah kita? Ya, itu akan menciptakan siswa-siswa kita itu biar disiplin waktu, biar dia siswa kita nanti memiliki budi pekerti, yang memiliki berakhlak mulia sesuai dengan yang diterapkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara yang berarah mewujudkan profil Pancasila. Ini bagian dari konsep inti budaya positif, di mana konsep inti budaya positif pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini merupakan konsep dari inti budaya positif. Ini yang nanti yang harus kita terapkan di sekolah kita. Nah, di sini pertama kali perubahan paradigma. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Kita harus melakukan perubahan pembelajaran kita. Tahu nggak Ibu Bapak yang mengenai pembelajaran yang berfokus pada guru atau yang berfokus pada murid? Pembelajaran yang berpusat kepada guru berarti gurunya yang harus didengar menurut saya ya. Tapi kalau dia berpusat kepada murid, guru itu berusaha untuk memahami kebutuhan murid. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Rima. Nah, di sini kita biar ada perubahan pembelajaran dengan paradigma baru, kita memakai pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini kita tahu karena pembelajaran berdiferensiasi itu kebutuhan apa yang siswa yang diinginkannya? Minat dan bakat. Iya, minat dan bakat, benar sekali Ibu Esi. Nah, di sini pada pembelajaran berdiferensiasi kita mengarah ke terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini pada profil Pancasila kita menginginkan siswa-siswa kita biar dia beriman kepada Allah, mengerjakan 5 waktunya, sehingga dia dapat berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Berkebinekaan global di sini kita punya budaya yang beraneka ragam di Indonesia, di mana kita mengharapkan siswa-siswa kita nanti bisa membudayakan yang ada baik di Sebulu Salam, budaya di Sebulu Salam maupun di Indonesia. Dia bisa mengembangkan dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan.
Di sini profil pelajar Pancasila yang selanjutnya bergotong royong. Yang bergotong royong di sini kita tidak hanya berpikiran kepada bersih-bersih saja. Tetapi di sini bergotong royong juga bisa kita artikan dia bekerja sama, berkolaborasi antara guru dengan siswa. Itu yang dinamakan bergotong royong. Selanjutnya ada kreatif. Kita menginginkan siswa-siswa kita yang berkreatif, yang sangat kreatif. Bagaimana sesuai dengan bakat dan minatnya? Dia sangat kreatif. Oh, siswa ini lain kreatifnya, siswa ini lain bakatnya. Selanjutnya profil pelajar Pancasila ada yang bernalar kritis. Kita mau anak-anak kita itu berpikir secara maju. Selanjutnya mandiri. Next. Ya. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini miskonsepsi ini sebuah ilusi. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Seperti ini. Misalkan anak melakukan hal yang sesuatu dari hal yang baik, dari hal buruk berubah ke hal yang baik. Seperti itu. Waktu saat itu ibu mengatakan kepada siswanya, pasti ibu, oh anak ini sudah saya kontrol, kan seperti itu. Tetapi kenyataannya tidak, belum. Dia pada saat itu saja mungkin mengikuti perintah ibu bapak, mungkin saja pada saat itu dia belum ada kesadaran dari dirinya, belum dia sadar. Kalau ada kesadaran dari dirinya, itulah ada motivasi intrinsik. Di situ dia. Kalau dia sadar pada dirinya apa yang telah dia buat, pasti dia keluar dari sendirinya tanpa dia merasa melakukan hal yang terulang kembali. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini seperti ini. Mungkin ibu-ibu mungkin pernah nggak mengontrol siswa, memberikan dengan membujuk atau merayu. Apakah itu sudah merupakan efektif dan bermanfaat? Belum tentu. Jadi dengan cara yang seperti ini, untuk sebuah kita membuatkan, apakah si anak tadi sungguh-sungguh dalam hati nuraninya dia berubah melakukan hal yang baik? Kan seperti itu. Jadi harus sesuai dengan motivasi. Kembali kepada motivasi intrinsiknya, yaitu harus keluar dari diri sendirinya. Akan nanti kalau misalkan dia berasal dari motivasi dari dalam dirinya, si anak akan melakukan hal-hal yang baik. Karena kita lihat lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu kembali dari sadar nggak si anak tadi? Itu dalam posisi kontrol kita tadi. Habis itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau kita seorang guru pasti dewasa, melebihi misalnya dewasa kalau kita bandingkan dengan siswa kita. Jadi untuk bahwa orang dewasa itu kita tidak boleh memaksa kehendak kita kepada siswa. Itu yang dikatakan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak boleh memaksa kehendak kita. Kalau kita mau merubah diri, kembali lagi kepada motivasi intrinsik tadi. Next. Ya, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin selama ini kita sebagai guru mungkin dalam posisi stimulus respon, teori stimulus respon. Di sini ada dua teori, stimulus respon dengan teori kontrol. Di sini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita maunya mengajar anak-anak di kelas, oh anak-anak harus cepat ya, harus cepat menyelesaikan dengan sekian waktu harus selesai, biar dapat nilainya 100. Itu tidak bisa. Jadi harus kita buat ya, ini kita bandingkan dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan anak-anak itu juga berbeda, kepintaran atau keahlian anak-anak itu juga berbeda. Setelah itu ada stimulus respon, semua orang melihat hal
hal yang sama. Pada teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita kembali lagi, karena kebutuhannya berbeda, pasti gambarannya berbeda. Apa yang kita inginkan nanti untuk masa depan itu merupakan gambaran kita. Lanjut, itu ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita seperti ini. Kalau stimulus responnya kita mengubah orang berpandangan sama dengan kita, jelas memang tidak harus memaksa tadi, tidak boleh kita memaksa. Oh, kamu harus seperti saya, kan seperti itu. Tidak. Jadi kita lihat teori kontrolnya, yang kita berusaha, kita hanya bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahaminya dulu. Kita pahami apa pendapat kawan tadi. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau seseorang melakukan kesalahan, pada teori kontrolnya kita melakukan apa tujuannya dia melakukan kesalahan tersebut. Itu teori kontrol. Habis itu stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Kita sebagai manusia tidak bisa kita mengontrol siapapun, baik itu dia teman maupun dia itu siswa kita. Paling kita hanya ada, kalau teori kontrolnya hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Kita mau berubah, maka mulailah dari diri sendiri. Teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini pemaksaan ada pada saat bujukan. Kita kalau misalkan kita bujuk siswa kan seperti itu. Seperti ada pemaksaan misalnya. Kamu seperti ini ya nak, lakukan nanti seperti ini ya. Itu kan ceritanya pemaksaan kehendaan kita. Tetapi kita tidak. Pada teori kontrol kita harus berkolaborasi sama siswa tersebut. Lanjut, stimulus responnya model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrolnya model berpikirnya menang-menang. Seperti ini, kalau stimulus responnya model berpikir menang kalah, kita kadang-kadang melakukan suatu kegiatan perlombaan. Kadang menang ya, kalau nggak menang kalah. Kita kan selalu bilang seperti itu pada siswa ya. Yang penting maju dulu, nggak usah mementingkan kalahnya dulu, nanti lebih menangnya. Sebenarnya pada teori kontrol tidak, harus kita berpikir menang-menang. Jadi si anak bersemangat untuk berpikir secara positif. Lanjut. Nah, ini kata disiplin positif. Lanjut, ibu-ibu. Lanjut. Nah, kita lanjutkan. Tetap semangat ya. Semangat. Nah, ini disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif. Di sini pada disiplin positif itu bagian dari inti budaya positif. Bisa kita lihat, disiplin berasal dari kata disiplin, nah yang artinya belajar. Di sini disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Kalau kita diri anak tadi sudah disiplin, baik itu dia disiplin pada diri siswa, pada anak, pada diri kita sendiri, dan nilai yang diyakini itu akan timbul sendirinya. Nilai-nilai yang positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Itu kita mungkin selama ini kalau anak kita suruh si anak meminta untuk memajukan disiplin positifnya tadi, kita tidak boleh memberikan imbalan atau ancaman. Pendidik
Kita sebagai guru bisa, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya seperti ini, kita punya tujuan tadi. Jika anak-anak dia mempunyai motivasi dalam dirinya, dia bisa melakukan hal-hal yang baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Kalau tadi sudah ada disiplin positif, sudah ada budaya positif, pasti menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, yang dimana nilai itu merupakan payung besar. Jadi kalau kita sudah disiplin, pasti menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu, kita pun seorang guru menginginkan siswa-siswa kita tadi untuk melakukan misalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, bertakwa kepada Tuhan, mengerjakan 5 waktunya, biar dia berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kebajikannya itu untuk program kedepannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Kalau siswa tadi sudah positif, pasti dia saling menghargai satu sama lain. Kita siswa tadi juga menghormati gurunya. Jadi setelah itu 9 pilar karakter Indonesia itu ada cinta Tuhan yang segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Jadi ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia harus memenuhi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, next yang tadi. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, baik pada diri kita sendiri maupun pada siswa. Yang pertama, bertahan hidup. Ini yang bertahan hidup. Misalkan pada makanan, kadang kita bertanya kepada siswa, dia bertahan hidup, kamu sudah makan nak? Kadang-kadang kita lihat anak-anak kita yang sering kenapa ya, yang sering pingsan di lapangan. Pasti kita bertanya, kamu sudah makan? Sudah sarapan? Habis itu untuk bertahan hidup. Karena kalau anak-anak, kalau kita tanya makanannya, pasti kalau makanannya sehat, pasti dia sehat. Berpakaian juga seperti itu. Jadi anak-anak harus berpenampilan yang rapi, dasar yang merupakan bertahan hidup. Mungkin tempat tinggalnya kebanjiran atau tempat tinggalnya tidak layak. Itu merupakan yang bertahan hidup. Habis itu keamanan dan kesehatan. Keamanan dan kesehatan itu sangat perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, rasa diterima, kerjasama,
menjadi bagian dalam komunitas. Kita tahu kadang-kadang dalam pembagian kelompok di kelas, kadang-kadang dalam satu anak, dalam satu kelompok itu ada anak yang mandiri, ada anak yang menyendiri. Kadang-kadang anak yang menyendiri tadi tidak peduli dia seolah-olah dia tidak diterima di lingkungan kelompoknya. Padahal sebenarnya anak-anak itu perlu diperhatikan. Semakin dia menyendiri, kita rangkul dia kembali. Kita rangkul dia. Ayolah kita berkolaborasi, baik di antara guru dengan siswa maupun berkolaborasi antara siswa dengan siswa. Lanjut, penguasaan. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kita tahu selama kita proses belajar mengajar di kelas, ada mungkin salah satu siswa yang kepingin sekali dia dipuji. Itu yang merupakan saya penguasaannya, oh saya seperti pemimpin, saya yang lebih menonjol di sini. Itu dia penguasaan pada siswa. Habis itu dan kemudian kalau kadang-kadang kita seperti ini, ayo siapa menyelesaikan nanti soal, tapi nanti nilai 100 ya. Jadi anak-anak itu berlomba. Oh saya kepingin seperti itu. Dia mau dipuji. Oh saya adalah yang paling hebat. Itu penguasaan tadi. Jadi siswa-siswa yang berprestasi modelnya seperti itu. Lanjut, kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya. Kadang-kadang siswa kita ini kepingin bebas. Kalaupun kita terlalu mengajarnya terlalu fokus, siswa akan terasa bosan. Maka berilah ruangan waktu untuk memberikan kebebasan siswa. Dia melakukan bebas saja, dia bereksperimen sendiri. Apa yang bisa dia lakukan? Dia mencari hal-hal yang baru. Selanjutnya, kesenangan. Nah, kesenangan di sini bisa kita artikan bermain, bercanda, tertawa, dan antusias. Siswa-siswa kita juga sambil belajar, sambil bermain. Biarkan saja dia bereksperimen, berkolaborasi apa yang dia inginkan. Dia menciptakan hal-hal yang baru. Begitu ya, Ibu-ibu? Lanjut. Nah, ini merupakan yang selanjutnya inti dari budaya positif. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang dihukum atau memberikan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu kan dari luar. Oh dia kepingin dihargai, itu kan dari orang yang memujinya. Itu merupakan motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu merupakan dari dalam dirinya. Kalau anak melakukan hal yang baik pasti berasal dari dalam dirinya. Anak itu tidak akan bisa berubah ke hal yang baik kalau bukan dari motivasi dari dirinya sendiri. Lanjut. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kadang kita di sini ada hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Di sini kita tahu hukuman kita sering ya. Kalau anak-anak itu terlambat, kita langsung memberi hukuman. Kamu terlambat 5 menit ya. Angkat tong sampah, buangkan ke tong sampah. Itu kan merupakan hukuman. Itu merupakan hukuman. Jadi kalau kita lihat dia, oh anak itu akan mengingat. Oh saya kalau misalkan terlambat tadi, nanti jadi hukum kayak gitu. Jadi bukan dari dia mungkin suatu hari ini mungkin dia bisa bekerja apa yang diperintahkan. Oh dia sadar sesaat saja. Belum tentu dia sadar di kemudian hari. Itu kembali kepada motivasi intrinsiknya tadi. Habis itu konsekuensi. Terencana disepakati murid tetap dibuat, tidak nyaman sikap guru selalu memonitor guru. Misalnya seperti ini. Kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, tapi itu sudah jadi konsekuensi. Misal seperti ini. Kalau kamu nanti tidak pakai
atributnya kurang lengkap, tolong ya. Barulah kita tanyakan lagi kesalahan yang kamu buat tadi, alasan yang kamu buat tadi. Oh, saya terlambat karena misalkan tadi malam saya tidurnya terlambat sehingga saya datang terlambat juga ke sekolah. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Tanya lagi, kalau kamu terlambat datang ke sekolah itu merupakan suatu keyakinan apa yang kamu langgar, yang pernah kita sepakati. Jadi ditanya lagi sama siswa, oh saya terlambat Bu, ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, itu merupakan saya tidak disiplin. Nah, model seperti itu. Biar si anak yang menjawab, dia mengakui kesalahannya. Terakhir, setelah dia menyatakan keyakinan tadi yang dia langgar itu apa, barulah dia mencari solusi. Kita tanya kembali, apa sih solusi yang kedepannya? Seperti itu. Biar si anak yang berpikir tentang kesalahan yang dia buat. Maka dari itu, kalau nanti kita siswa melakukan kesalahan, pakailah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu langkahnya. Ya, ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip berbuat salah itu adalah bagian proses dari pembelajaran. Jadi sama kita seperti ini. Kalau kita mencoba salah satu apa, misalkan biarkan dulu salah. Kalau kita kan mengerjakan, si anak mengerjakan soal. Kalau anak-anak mengerjakan soal, Bu, nanti salah bagaimana? Kerjakan saja. Nah, kerjakan saja dulu. Nanti waktu kamu mengerjakannya, kalau kamu salah, pasti nanti kita kerjakan sama-sama, kita selesaikan sama-sama. Sepakati, kalau kamu tidak melengkapi atribut, ada konsekuensi kita ya. Nah, seperti itu. Lanjut, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Nah, di sini kita kadang-kadang pas anak-anak melakukan kesalahan, kita langsung memberi hukuman. Sebenarnya tidak, kita harus melakukan proses restitusi. Kita tanya-tanya dulu dia. Kenapa ya? Misalkan, kenapa kamu terlambat ya? Udah berapa kali kamu terlambat? Seperti itu. Jangan langsung hukum. Kamu udah terlambat berapa kali ya? Tidak, kita bertanya dulu. Misalkan, kamu tadi tahu nggak kenapa ibu panggil kemari? Tahu nggak apa yang kamu buat itu merupakan suatu kesalahan? Tidak. Jadi anak-anak sudah merasa, oh ya Bu, saya melakukan kesalahan. Ya, dia menyadari dirinya. Habis itu, setelah itu kita tanya lagi, kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya ya. Si anak bercerita lagi, kita korek dia nak, kita korek informasinya, kenapa dia melakukan kesalahan, kenapa dia berbuat salah, seperti itu. Itu proses restitusi. Kita harus berkolaborasi dengan si anak, biar dia mau menceritakan kenapa ya bisa dia berbuat seperti itu. Nanti setelah dia menceritakan alasannya apa, baru kita tanya, keyakinan apa yang pernah kamu langgar? Dia yang mencari solusi. Ceritanya, dia yang mengakui kesalahannya, dia yang mencari alasannya, dia yang mencari solusinya. Kamu kedepannya untuk kedepannya yang bagaimana ya? Jadi ceritanya kita tidak memposisikan langsung hukum. Kita gali dulu informasi dari dia. Dia yang melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya, menceritakan alasannya, solusi kedepannya dia bagaimana. Jadi kita harus berkolaborasi dengan siswa. Ya, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ini ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, di sini kita selama ini di posisi yang mana ya? Terkadang melihat situasinya. Jadi kata penghukum, kadang-kadang kita seperti ini, kita langsung menghukum si anak tanpa menanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi kita langsung memvonis, kamu melakukan ini ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita seorang guru untuk
posisi kontrol guru ini. Habis itu sebagai membuat merasa bersalah. Kita kadang-kadang mengucapkan seperti ini kepada siswa kita. Kamu mengecewakan ibu karena kemarin ibu mengatakan seperti ini, lokal kita harus bersih ya, kelas kita harus bersih. Tetapi kenyataannya siswa tersebut atau kelas tersebut tidak melakukan kebersihan dengan baik. Jadi kita mengatakan kadang seperti ini, kamu telah mengecewakan ibu. Apa yang ibu bilangkan kemarin kelas harus bersih, tapi kamu tidak melaksanakannya. Jadi si anak rasa bersalah, membuat merasa bersalah. Habis itu teman, sebagai teman, ayolah anak-anak ibu. Nah, ayo kita bersihkan kelas. Itu kita mengontrol sebagai teman. Ayo anak-anak ibu, kita berbaris ke depan waktu pagi hari. Ayo anak ibu kita berbaris biar kita cepat literasinya. Itu kita mengontrol kita posisi kontrol guru kita sebagai teman. Habis itu sebagai pemantau. Apa itu pemantau? Bisa Ibu Juli jelaskan? Pemantau itu di mana posisi guru memang sudah ada konsekuensinya, Bu. Misalnya kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak ada nilai ya. Benar sekali apa yang dibilangkan Ibu Juli. Dia kita sebagai guru kontrol guru kita sebagai pemantau. Kita hanya memantau saja. Lanjut sebagai manajer. Posisi 5 kontrol ini sebaiknya kita sebagai guru, kita sebagai manajer. Kita melihat berkolaborasi sama si anak, menanyakan kenapa anak itu melakukan kesalahan, apa sih alasannya. Habis itu keyakinan apa yang kamu langgar, apa sih maksud dan tujuan kamu nanti, seperti itu. Kedepannya kamu yang bagaimana? Itu mencari solusinya. Itu kita dalam posisi manajer. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini bisa kita lihat, ibu-ibu. Di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu sering ya kita lihat. Kalau karena anak-anak kita di SMA ini mengenai pemakaian atribut ada 1-2 orang yang belum melengkapi. Di sini kita ambil contoh penerapan 5 posisi kontrol. Hormat bendera selama 1 jam. Itu yang sering kita lakukan. Itu kita sebagai penghukum. Hormat bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Selanjutnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Itu sebagai membuat merasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Ya sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan buat seperti itu lagi ya. Jadi kita sesuaikan dengan perkataan kita. Bagaimana kita dalam posisi penghukum, bagaimana dalam posisi sebagai teman, bagaimana dalam posisi pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Ada konsekuensinya kan, Bu? Pemantaunya. Ya, ada konsekuensinya. Ya. Lanjut. Ya. Yang manajer, apa kamu tahu apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut atau kesalahan kamu? Nah, jadi jika anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita tanya dulu, Bu. Jangan langsung marah, memponis, jangan langsung menghukum. Kamu nggak pakai atribut ya? Berdiri dulu di lapangan 1 jam. Itu sebagai penghukum. Ya, tapi kita sebaiknya kita posisi guru, kontrol guru itu posisinya dalam keadaan sebagai manajer. Kita tanya dulu kesalahannya apa, bagaimana cara kamu memperbaikinya, atau kita cari solusinya. Dia yang mencari solusinya. Untuk kedepannya yang bagaimana? Kamu harus kalau kamu melakukan kesalahan ini, apa sih yang kedepannya kamu lakukan? Kalau terulang lagi gimana, Bu? Kita ingatkan kembali dia. Nanti kalau terulang lagi, kita serahkan ke BK. Berarti motivasi intrinsiknya belum ada. Ya, jadi semuanya kembali kepada motivasi intrinsik.
saya bilang tadi, kalau dia merasa motivasinya dalam dirinya sendiri, jika anak itu berbuat baik, pasti dia berbuat baik untuk selamanya. Jika anak itu berbuat kesalahan dan memperbaiki cuma hanya sebentar, tidak dari dalam dirinya, dia akan mengulangi kembali, mungkin lebih parah lagi. Oke, kita lanjut. Ya, ini kita coba. Ya tadi posisi kontrol, apakah aku kan seperti itu? Ini kepada guru, kepada kita. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan posisi kontrol yang mana? Merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merasa bersalah. Jadi kalau kita mengatakan kepada anak-anak, pasti anak-anak masih ingat dia. Oh, saya ini selalu salah kepada guru. Itu merasa bersalah. Saya telah mengecewakan guru itu. Nah, jadi ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol gurunya sebagai posisi merasa bersalah. Ya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu dalam posisi apa? Hukuman. Lanjut. Apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Lanjut. Ayo lakukanlah demi bapak ibu ya. Itu sebagai teman. Jadi kita setidaknya merangkul siswa tadi. Kalau kita harus berkolaborasi dengan siswa, kita harus merangkul dia, harus mengatakan, ayo anak-anak ibu berbaris ke lapangan, biar kita mulai literasi Qur'annya, seperti itu. Ayo kita membersihkan lingkungan seperti pembina 9K, nggak jemu-jemunya mengatakan, ayo anak menjaga kebersihan kelas, baik di luar kelas maupun di dalam kelasnya, harus bersih, harus lengkap ya. Jadi kita sebagai teman. Lanjut. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Itu sebagai pemantau. Nah, ini selanjutnya inti dari budaya positif, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada dari ibu-ibu, apa itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, Ibu Pita? Peraturan dia kayak lebih memaksa. Lebih memaksa. Terus? Keyakinan? Memang sudah ada kesepakatan dan diyakini. Oke, itu kayak mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, sama dengan kalau kita di sekolah, kita punya peraturan. Tata tertib, harus pakai ini, harus pakai atribut, harus masuk jam 7.30, kan seperti itu. Itu merupakan peraturan. Tapi kalau misalnya keyakinan itu dari diri. Oke, lanjut. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Di sini saya mengharapkan nanti ibu-ibu yang ada di sini bisa membuat keyakinan kelas di kelas. Siap. Terutama wali kelas membuat keyakinan pada kelasnya masing-masing. Siap. Biar pembentukan keyakinan kelas itu bisa, anak-anak itu bisa dia disiplin, bisa dia berakhlak mulia, bisa dia jujur, bertanggung jawab. Ini yang merupakan keyakinan kelas nanti. Karena kenapa? Kalau untuk ada keyakinan kelas, itu kita membicarakan yang positif-positifnya saja. Seperti tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Itu positif atau negatif? Negatif. Kalau kita membuat keyakinan kelas, kita bicarakan yang positif-positifnya. Jadi maunya? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang merupakan keyakinan kelas yang bersifat positif. Kita membicarakan yang positif-positif saja. Jika kita berpikiran positif, kedepannya juga positif. Ya, jadi tidak ada kata tidak, jangan, tidak boleh. Jadi harus positif-positif saja. Nah, seperti itu tadi. Misal seperti ini, tidak boleh pembelajaran, selama pembelajaran siswa tidak boleh tidur. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Misalkan Bu menjaga dan letakkan barang sesuai pada tempatnya. Ya, bisa. Yang penting jangan ada kata jangan. Jangan tidak. Ya, mengerjakan tugas pada tepat waktu.
waktu. Itu hal-hal yang positif. Jika dia membuatkan keyakinan yang positif, pasti ada nilai-nilai kebajikannya. Seperti ini tadi, mengerjakan tugas tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Disiplin. Itu nilai kebajikannya, disiplin. Seperti itu. Misalkan lagi membuang sampah pada tempatnya, itu nilai positifnya. Sedangkan nilai kebajikannya, ya kebersihan, untuk menjaga kebersihan. Itu pembentukan keyakinan kelas. Saya harap nanti budaya positif ini, terutama untuk keyakinan kelas, kita terapkan di kelas kita masing-masing. Bisa ya, Ibu-ibu? Bisa. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah, itu langkah-langkah dari segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kalau tadi kita kembali Bu, kalau kita memanggil seorang siswa yang melakukan kesalahan, kita pakailah menyelesaikan masalah itu pakai segitiga restitusi. Kita jangan langsung menghukum, tapi kita tanya dulu. Kamu misalkan seperti ini, kamu sudah berapa kali ya melakukan terlambat datang ke sekolah, itu bisa. Si anak, misalnya kita panggil dulu si anak tadi. Kamu tahu tidak kenapa ibu panggil? Habis itu kita tanya lagi. Saya dengar tadi misalkan dari guru piket, dari ketua kelas, kamu terlambat datang ke sekolah. Kita tanya, kamu terlambat datang ke sekolah itu merupakan suatu kesalahan tidak? Nah, jadi si anak sudah pasti menjawab kan? Salah Bu, kan seperti itu. Itu merupakan menstabilkan identitas. Dia menjawab, dia mengakui kesalahannya. Oh ya Bu, saya terlambat tadi. Saya mengaku kesalahan saya karena saya terlambat. Model seperti itu. Setelah itu kita tanya lagi, pasti kamu ada alasannya ya? Kenapa kamu bisa terlambat? Tanya lagi. Waktu kita menanyakan alasan itu merupakan validasi tindakan yang salah. Jadi cerita si anak tadi dia melakukan itu pasti ada alasannya. Kita tanya bagus-bagus. Habis itu setelah dia menceritakan apa alasan, kan prinsip berbuat salah itu adalah proses. Ada identitas, bisa kita yang harus kita ini kita buat berbuat salah itu wajar. Itulah kata-kata yang kita ucapkan kepada untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita selesaikan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kata-kata yang demikian yang kita ungkapkan kepada siswa kalau siswa itu melanggar suatu kesalahan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita membela si anak dulu lah. Berpihak dulu, tidak memojokkan si anak dulu. Saatnya kita cari solusi. Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah. Jadi kita berpihak dulu kepada dia, biar dia mau bercerita apa kesalahannya. Oke? Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kamu pasti ada alasannya kenapa kamu melakukan itu. Pasti kata-kata itu yang harus kita ucapkan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena ada sesuatu yang penting bagi kamu. Dia melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan tadi. Ini langkah-langkah juga dari segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik tadi motivasi dalam diri. Apakah keyakinan kelas kita? Kita tujuan tadi. Apakah keyakinan kelas kita?
Lanjut, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang merupakan menanyakan keyakinan kelas. Saya telah melakukan keyakinan kelas. Ini di kelas 11 IPA 1. Mari kita lihat cara membuat keyakinan dalam kelas. Nggak terdengar ya? Tapi langkah-langkahnya ada di sana. Kita membuat keyakinan. Kita bagi nanti kertas portfolio-nya kepada siswa. Dia membuat keyakinan kelas sesuai dengan si anak apa maunya. Jadi setelah anak-anak tadi melakukan menulis keyakinannya, baru dia tempel di papan tulis. Ini pakai dia menulis. Iya, ya keyakinan sila. Namanya sebetulnya kelas membuat keyakinan kelas tadi. Dia mau apa? Ini kita lihat si anak menempelkan keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi kalau siswanya itu 32 orang, 32 keyakinan tadi anak-anak tadi menulis. Tapi pasti ada yang sama ya? Iya, pasti ada yang sama. Ini kita cek, kami cek sama-sama. Kami cek satu-satu, saya bacakan. Itu pasti keyakinan itu satu sama lain pasti ada yang sama. Keyakinan kelasnya. Ini mengambil kesepakatan bersama. Apa yang telah dituliskan anak-anak tadi? Ya, kita sepakati dulu. Kita ambil dari misalkan lokal itu sekitar 33 orang. Jadi kalau ada yang sama, kita rangkumkan. Oh, siswa misalkan si Zahra dengan si Ririn pasti ada yang sama. Jadi kita ambil aja satu. Jadi kami buat kesepakatan dulu. Ini disiplin positifnya. Ya, disiplin positif ini kita yang membuat keyakinan kelas itu yang positif-positif saja, tidak yang negatif. Di sini ini setelah kami sepakati, untuk nilai yang positifnya tadi, udah setelah kami kesepakati keyakinan kelas tadi, pasti kalau sudah ada nilai positifnya, pasti ada nilai-nilai kebajikannya. Di sini yang pertama itu kami buat kesepakatan pada masa itu mengerjakan tugas tepat waktu, itu nilai kebajikannya. Disiplin. Boleh nggak? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh lah. Maksudnya tidak boleh. Kalau kan katanya tadi kalau dia negatif kan tidak boleh. Oh, Jadi harus pakai pada saat pembelajaran, pada proses pembelajaran fokus pada proses pada masa belajar mengajar harus fokus pada pembelajaran. boleh kata dilarang. Ya, tidak boleh. Ini setelah kami sepakat, kami melakukan tanda tangan. Jadi anak-anak tadi tidak hanya dia menulis di kertas saja untuk keyakinannya saja, tapi harus dikuatkan untuk tanda tangannya bahwa si anak itu yakin memang betul-betul yakin dia
menyepakati apa yang dia buat tadi untuk kedepannya siswa-siswa kita biar dia disiplin waktu, berkonsentrasi dalam proses pembelajaran, menjaga kebersihan. Itu yang nilai-nilai kebajikan yang timbul dari kesepakatan tadi yang dibuat. Jadi Bu, tanda tangannya semuanya ya? Ini semuanya tanda tangan. Bu, dibuat nggak nilai kebajikan itu ketika membuat keyakinan kelas? Bisa kita buat, tapi kita buat seperti ini. Kalau sudah ada nilai positifnya, bikin saja dulu nilai positif, di atasnya nilai kebajikan. Ya, kita bikin saja. Oh, nilai kebajikan seperti ini. Misalnya datang tepat waktu, di sampingnya bisa nggak nilai Boleh. disiplin. Atau di atasnya, oh disiplin apa arti disiplin tadi ya? Aplikasinya misalkan, oh keyakinan kelasnya yang disepakati tepat masuk kelas tepat waktu. Jadi di atasnya itu kata disiplin. Nah, jadi seperti itu. Biar dia berkesinambungan atau berdampingan dia. Ada nilai keyakinan kelasnya secara positif. Dari keyakinan kelas tadi timbullah nilai kebajikannya. Kalau fokus dalam belajar, nilai kebajikan itu Apa? kalau fokus dalam belajar. Konsentrasi, bertanggung jawab bisa juga. Ini kami melakukan tanda tangan. Nanti saya harap wali-wali kelas 11 bisa membuat keyakinan kelas untuk kedepannya biar anak-anak kita kalau dia membudayakan positif itu di sekolah SMA Negeri 1 Simpang Kiri, mudah-mudahan kedepannya lingkungan sekolah kita ini waktu belajar mengajarnya pun nyaman, disiplinnya pun tertegak, mungkin anak-anak tidak akan terlambat lagi. Nah, sekian saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah berhadir di kegiatan diseminasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hari ini kita mulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat dulu keyakinan kelas kita. Bisa? Bisa. Yang di sini pada keyakinan kelas yang kita buat, kita ambil yang positifnya saja. Oke, ini Ibu bagi. Mengerjakan tugas tepat waktu. Habis makan pada jam yang telah ditentukan. Makanlah pada jam yang telah ditentukan. Yang keempat, menghargai teman dan menghormati guru.
Lanjut. Fokus pada Saat pembelajaran. fokus pada saat pembelajaran. Setuju ya? Ibu ulangi kembali. Buanglah sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, makanlah pada jam yang telah tentukan, menghargai teman dan menghormati guru, fokus pada saat pembelajaran, masuk kelas tepat waktu. Yang keenam ini pasti ada nilai kebajikan yang kamu ambil. Yang keempat, menghargai teman dan menghormati guru. Karena menghargai, kita buat dia menghormati. 5. Fokus pada saat pembelajaran. Konsentrasi. Yang keenam, masuk kelas tepat waktu. Disiplin. Jadi ada nilai kebajikan, ada 5 poin nilai kebajikan: menjaga kebersihan, disiplin, menghargai, menghormati, satu lagi konsentrasi. Nah, demikian kesepakatan kita. Setuju? Setuju. Nikita. Ini sudah ada tanda tangan kalian di sini? Ya. Ini mudah-mudahan keyakinan ini yang kita buat bisa dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak ibu nanti dengan adanya keyakinan kelas ini, hidup kita bisa disiplin, bisa menghargai kawan, bisa menghormati guru, bisa menjaga kebersihan dan konsentrasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Syifa, berasal dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan memberi tanggapan saya tentang keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas sangatlah penting agar siswa dan siswi dapat bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai sesama teman dan guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Sukmadewi. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sangatlah penting bagi kita, baik itu murid maupun guru. Karena dengan keyakinan itu kita bisa mengikuti beberapa peraturan dan ketetapan yang sudah diterapkan oleh masing-masing kelas maupun sekolah. Dengan itu, kita harus saling bisa menghargai, memberikan pendapat, dan menerima pendapat sesama lain.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.